rezeki. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin tanya dulu nih, menurut teman-teman semuanya, apa sih definisi dari rezeki? Nah, banyak orang mendefinisikan bahwa rezeki adalah harta, rezeki adalah uang. Jadi, banyak orang yang mengasosiasikan rezeki itu hanya sekedar uang. Padahal rezeki bukan hanya uang, tapi rezeki adalah berbagai kenikmatan, berbagai kebaikan yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Kesehatan itu rezeki, kemudian juga ketenangan, kedamaian itu rezeki, pasangan hidup, suami, istri itu rezeki, anak yang soleh itu rezeki, pekerjaan yang barokah itu rezeki, punya bisnis itu pun rezeki. Jadi rezeki itu ada banyak sekali macamnya dan bukan hanya uang atau harta. Bahkan saya sendiri dulu salah memahami, saya pikir cara untuk memperbanyak rezeki adalah sholat duha. Dan ternyata saya salah, karena ternyata justru sholat duhanya itulah yang rezeki. Karena tidak semua orang yang Allah pilih untuk bisa melaksanakan sholat duha, sholat tahajud. Hari ini kalau kita masih punya orang tua, itu rezeki. Bahkan saat kita sakit pun, bisa jadi itu adalah rezeki besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita sakit, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dan rezeki terbesar di dalam kehidupan kita adalah iman dan Islam. Bagaimana kita mengenal siapa pencipta diri kita, dari mana kita berasal, dan mau kemana kita pergi. Ini adalah rezeki terbesar di dalam kehidupan kita. Dan cara termudahnya untuk memperbanyak rezeki kita adalah dengan bersyukur. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmatku kepada mereka kepadanya. Dan barang siapa mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih bagi mereka." Masya Allah. Nah, kalau ada pertanyaan, Mas Edvan, kenapa ya saya kok rezekinya segini-gini aja ya? Kenapa kok omset saya nggak naik-naik ya? Profit saya kok segini-gini aja ya? Bisa jadi karena kita lupa mensyukuri rezeki-rezeki selain harta. Dan seringkali kita mengeluhkan harta kita mengeluhkan omset kita mengeluhkan profit kita, padahal di sisi lain berbagai jenis rezeki selain harta Allah berikan berlimpah di dalam kehidupan kita dan kita lupa mensyukurinya. Dampaknya adalah barang siapa ingkar terhadap nikmatku, rezeki yang telah aku berikan, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka akhirnya apa? Masalah datang dalam hidup kita, di dalam bisnis kita ditipu, kita dicurangin, omset turun, dan berbagai masalah lainnya yang terjadi karena kita lupa mensyukuri rezeki-rezeki lain yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, maka mulai sekarang kita awali perjumpaan kita ini dengan banyak-banyak bersyukur. Nikmat udara yang setiap hari Allah berikan, nikmat diberikan kemudahan di dalam kehidupan kita, berbagai nikmat rezeki lain yang seringkali kita lupa untuk disyukuri. Ini harus jadi catatan penting, teman-teman. Saya dulu merasakan betul, saya hanya bersyukur itu ketika dapat harta. Saya lupa bersyukur ketika setiap pagi terbangun dalam keadaan saya berada di sebuah rumah beratap. Itu pun rezeki luar biasa karena jutaan manusia di luar sana, mereka terbangun setiap pagi tanpa mereka memiliki rumah sama sekali. Saya lupa bersyukur bahwa saya masih punya ibu dan bapak di rumah. Akhirnya apa? Karena kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat itu lupa disyukuri, makanya ya lanjutan ayat tadi, satu persatu nikmat itu berubah jadi masalah kehidupan. Saya pernah bangkrut, saya pernah ditipu, saya pernah dicurangin, saya pernah hutang di atas 1 miliar pada waktu itu, usia saya baru 18 tahun. Saya pernah kemudian diserang berbagai dukun, saya setiap hari ditagih hutang, saya pernah diancam dibunuh. Itu semua saya pernah alami. Bangkrut bisnis saya, resto saya 15 titik di Jabodetabek pernah bangkrut. Ruko-ruko saya disita, mobil saya disita, rumah bahkan diambil lagi sama Allah. Semua hal itu Allah ambil kembali. Ya mungkin karena saya lupa mensyukurinya gitu. Sekarang mari kita pahami sekali lagi bahwa rezeki bukan hanya harta, rezeki bukan hanya uang, bukan hanya omset, bukan hanya profit, tapi berbagai kebaikan lain yang sudah Allah berikan. Jangan lupa kita untuk syukuri, karena tugas kita adalah bagaimana kita membuat Allah senang kepada kita untuk memberikan rezekinya lebih kepada kita, karena kita mensyukuri setiap hal yang sudah Allah berikan kepada kita. Syukuri mulai dari hal-hal terkecil hingga hal-hal besar yang Allah berikan di dalam hidup kita. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran,
doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.